Hati-hati terhadap dua orang kakak beradik sedang bermain di kolam renang. Tiba-tiba cincin saudara perempuan itu jatuh ke dalam air. Dia bergegas untuk mengambilnya, hanya untuk menemukan cincin yang tersangkut. Melihat ini, adiknya datang untuk membantu. Tepat saat kolam renang ditutup, kedua saudara perempuan itu tidak menyadarinya. Pada saat mereka menyadari, penutupnya benar-benar tertutup. Ternyata hanya beberapa saat sebelum, manajer kolam renang telah menerima telepon dari rumah. Istrinya telah membuatkan makan malam untuknya. Karena ingin segera pulang, ia menggunakan trompetnya untuk mengusir para pengunjung dan mengatakan bahwa kolam renang akan dibuka lagi dalam 3 hari. Selamat berlibur. Kedua kakak beradik itu baru saja pergi ke dasar kolam untuk mengambil cincin mereka. Tidak mendengar penjaga. Penjaga melihat bahwa airnya kosong. Jadi ia menutup penutup kaca kolam renang. Ketika para suster muncul ke permukaan, mereka menemukan diri mereka terjebak di kolam renang. Mereka membanting kaca. Gelasnya tidak bergeming. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak mendapat tanggapan. Kolam renang itu kosong. Jadi mereka mencoba menyelamatkan diri mereka sendiri. Pertama, mereka berenang di sekitar kolam renang, mencoba menemukan titik lemah pada panel kaca, tetapi yang mereka temukan hanyalah lubang angin seukuran ponsel. Mereka pikir mereka sudah mati. Mereka mulai mengeluh, tetapi saudari itu tetap tidak mau menyerah. Ia terus mencari sesuatu yang bisa ia gunakan di kolam renang. Kali ini, ia menemukan lembaran plastik keras. Dia mencoba menggunakannya untuk memperlebar ventilasi, tetapi itu tidak berhasil, dan dia menyia-nyiakan energinya. Kakak perempuannya tidak bisa membantu tetapi mengejeknya. Sekarang mereka sudah terjebak di sini selama 1 jam. Pada titik ini, sang saudari dengan berani mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Dia telah melemparkan cincin itu ke dalam kolam. Dia mengatakan bahwa dia cemburu pada saudara perempuannya. Dia memiliki kehidupannya sendiri dan seorang pacar yang mencintainya. Ketika saudari itu mendengar hal ini, ia melemparkan air ke arahnya dengan marah. Dia kemudian terjun ke dalam kolam. Kali ini, cincin itu dengan mudah ditarik keluar. Tampaknya menjadi bencana bagi kedua kakak beradik itu. Sebelumnya, mereka tidak bisa mengeluarkannya. Sekarang, ia keluar dalam sekejap. Saudari itu kemudian menusuk lubang dengan lembaran plastik. Tetapi saudari itu menasihatinya untuk tidak membuang-buang energi lagi, datang dan berbincang-bincang. Pada saat itu, telepon seluler saudari itu berdering. Translated with www.detail.com translator free version. Kedua kakak beradik ini telah terkunci di kolam renang selama lebih dari 2 jam. Kekuatan fisik mereka juga sangat terkuras. Saat itulah telepon genggam saudari itu berdering. Itu adalah pacarnya. Saudari itu merasa bahwa ada harapan. Dia pikir pacarnya akan menelepon polisi jika dia tidak bisa menemukannya. Naif, jika dia tidak bisa menemukannya, dia pasti sedang bermain-main. Seperti yang diharapkan, pacarnya tidak menelepon polisi. Sebaliknya, ia menunggu sang istri meneleponnya kembali, dan dia tidak hanya duduk di sana dan menunggu. Sebaliknya, ia menyelam di bawah kolam lagi. Kali ini, ia mencoba menarik penutup besi saluran pembuangan kolam renang, dan kemudian menggunakannya untuk memecahkan kaca penutup. Tetapi kekuatannya terlalu lemah. Dia gagal. Pada titik ini, ia menderita hipoglikemia, dan secara bertahap mulai melemah. Ketika mereka putus asa, seorang wanita pembersih datang. Dia datang untuk membersihkan rumah. Tetapi disinilah dia menemukan dompet dan ponsel para suster itu. Mendengar keributan, para suster menggedor-gedor kaca dan meminta bantuan. Yang mengejutkan mereka, petugas kebersihan sangat tenang. Dia berkata, "Tunggu sebentar." Ia terus menggerakkan tangannya. Dia mengambil uang dan telepon genggam dari dompet saudari itu. Kemudian petugas kebersihan tidak puas. Dia pergi ke ruang pengawasan, mematikan kamera keamanan kolam renang. Kemudian, ia pergi ke ventilasi kolam renang, mengancam saudara perempuannya dengan nomor PIN telepon dan kartu banknya. Saudari itu tidak mematuhi. Petugas kebersihan tidak banyak bicara. Ia langsung menuju ke ruang pengawasan, mematikan pemanas kolam renang. Air di kolam sekarang bahkan lebih dingin. Saudari itu tidak tahan dingin. Dia tetap memberikan kodenya. Tetapi petugas kebersihan mengira uang di dalamnya terlalu kecil. Ia menginginkan cincin adiknya. Hal ini membuat sang saudari marah. Saudari itu membisikkan rahasia kepada Anda. Ketika petugas kebersihan datang untuk mendengarkan, dia menusuknya dengan piring plastik yang tajam. Pembersihnya berdarah. Dengan marah, ia pergi ke ruang pengawasan, mengaktifkan mode bunuh. Air beracun menyembur ke dalam kolam. Para suster berjuang untuk berdiri diam di kolam renang. Saudari itu bahkan lebih lemah saat dia minum beberapa suap air. Kesadarannya mulai kabur. Melihat ini, pembersih
mematikan saklar. Lagi pula, dia hanya mencari uang. Dia tidak ingin membunuh siapapun. Saudari itu tidak punya pilihan. Dia tidak punya pilihan selain memberikan cincin itu kepada petugas kebersihan. Akankah para suster dapat melarikan diri dari kolam pada akhirnya? Translated with www.dipel.com Translator Free Version. Para petugas kebersihan senang memiliki cincin, jadi ia berjanji kepada mereka untuk membuka tutup gelas. Ketika para suster mendengar hal ini, mereka saling berpelukan dengan gembira. Tetapi yang mengejutkan mereka, setelah petugas kebersihan memasukkan kode, tutup kaca tidak bergerak. Ternyata pengurus tahu bahwa petugas kebersihan tidak bersih. Dia selalu memeriksa ransel pelanggan, jadi dia mengubah kata sandi secara pribadi. Sekarang, bahkan jika petugas kebersihan ingin menyelamatkan seseorang, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Para suster itu mengetahui lebih banyak dan memintanya untuk menelepon polisi. Tetapi petugas kebersihan khawatir para saudari kemudian akan berbalik melawannya dan membawanya ke pengadilan. Meskipun para suster memohon, bahkan para suster bersumpah, dia masih memilih untuk pergi. Seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Ia bahkan mengembalikan dompet sang suster ke tempatnya semula. Sekarang harapan mereka pupus. Situasi saudarinya bahkan lebih buruk lagi. Dia sudah dalam keadaan koma. Jadi, saudari itu harus menjebaknya dan kemudian dia berenang ke saluran pembuangan lagi. Tangannya menarik-narik jeruji besi. Tetapi itu adalah sebuah kegagalan. Lagi pula, ini bukan posisi yang baik untuk menerapkan gaya. Jadi dia berenang ke saudara perempuannya. Dia menemukan handuk yang ditinggalkan pengunjung itu. Dia meletakkan handuk melalui tutupnya. Kemudian dia menarik handuk dan memberikan dorongan. Kali ini adiknya akhirnya berhasil. Dia mengambil tutup ventilasi. Kemudian ia membantingnya ke dalam lubang. Akhirnya, kakak perempuannya tersenyum. Ia menarik saudara perempuannya ke pantai. Dia buru-buru mengeluarkan insulinnya dan memberikannya kepada. Baru saja, sang penjaga kembali dengan pistol di tangannya. Ia mengira mereka akan mampu menyelamatkan diri mereka sendiri. Dia khawatir mereka akan pergi ke polisi. Untuk melaporkannya ke polisi, saudari itu memohon kepada petugas kebersihan untuk membiarkan mereka pergi dan berjanji tidak akan menyerahkannya. Pada akhirnya, sang pengurus memiliki hati nurani. Dia tidak menembak mereka dan mengembalikan cincin-cincin itu kepada mereka. Dan saudari itu menyuruhnya untuk meninggalkan tempat itu. Katanya dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Kemudian menelepon rumah sakit. Melihat saudara perempuannya di atas tandu yang telah tersadar, keduanya menangis terseduh-seduh. Mereka saling berpelukan. Mungkin hanya pada saat krisislah orang memahami pentingnya cinta kasih keluarga. Jangan menunggu sampai Anda kehilangannya sebelum Anda tahu bagaimana menghargainya.